Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Ibu Dini Anggraini, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Unrika. Kita udah pernah ketemu ya sebelumnya ya. Oke, apa kabar semua teman-teman? Siap untuk belajar malam ini? Siap. Oke. Kita akan masuk ke chapter 5. Pada hari ini kita berbicara tentang kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional ya. Ini mata kuliah apa? Ekonomi internasional ya. Oke, ada yang udah kebayangkan kita belajar apa sih tentang ekonomi internasional? Itu biasanya kita mempelajari ekonomi di lingkup apa? Di lingkup dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri ya. Oke, kita masuk dulu ke slide pertama. Ini ada yang namanya International Trade Policy atau kebijakan internasional, kebijakan ekonomi internasional ya. Nah, kebijakan perdagangan internasional atau ekonomi internasional ini adalah segala tindakan daripada negara atau pemerintah, dalam hal ini government, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan ya. Jadi biasanya nih kalau misalnya kita di dalam negeri kan biasanya pembayarannya dilakukan menggunakan apa? Uang rupiah ya. Nah, kalau misalnya kita perdagangannya internasional, berarti kita harus mengikuti mata uang asing ya. Dalam hal ini mata uang internasional kita apa? Dolar Amerika ya, atau US dollar. Nah, kebijakan ekonomi internasional dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kebijakan yang langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Kebijakan internasional dalam arti sempit ini berkaitan dengan ekspor barang dan jasa. Maka oleh karena itu cakupannya sangat luas mengingat banyaknya barang dan jasa yang diekspor maupun diimpor. Mulai dari barang konsumsi, produksi, sampai kepada tenaga kerja. Ya, tenaga kerja bisa di exchange nggak? Bisa ya, contohnya tenaga kerja Indonesia atau TKI, TKW. Nah itu apa sih? Kalau TKW itu atau TKI kan sebutannya pahlawan devisa. Ada yang tahu nggak kenapa disebut pahlawan devisa? Karena TKI yang kerja di luar negeri otomatis dia akan membawa uang dolar masuk ke Indonesia, sedangkan uang dolar itu adalah sebagai mata uang utama dalam cadangan devisa setiap negara ya. Makanya yang namanya TKI itu disebut pahlawan devisa karena dia betul-betul memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Oke. Nah, adapun instrumen dari kebijakan ekonomi internasional ini meliputi yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri ya, khususnya mengenai ekspor impor. Misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, dan pengenaan kuota impor dan ekspor. Nanti kita akan belajar ada yang namanya kebijakan tarif dan non tarif. Ada yang pernah dengar nggak? Kebijakan tarif itu apa sih? Biasanya berhubungan dengan apa? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Oke, nanti kita belajar ya. Nah, poin kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Misalnya, pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Oke. Poin ketiga adalah kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants ya. Bisa berupa pinjaman atau hutang, bantuan untuk rehabilitasi, serta untuk misalnya pembangunan negara-negara berkembang. Nah, ini ada contoh dari kebijakan ekonomi internasional. Kita bisa lihat yang pertama itu ada subsidi ekspor, yang kedua ada kuota impor, ada voluntary export restraint, dan ada persyaratan kandungan lokal. Nah, tujuannya apa dilakukan kebijakan ekonomi internasional ini? Yang pertama adalah untuk autarki. Autarki itu adalah melindungi suatu negara dari pengaruh buruk negara-negara lain. Itu adalah autarki. Yang kedua untuk kesejahteraan, yang ketiga untuk proteksi,
Yang keempat untuk keseimbangan raca pembayaran dan untuk pembangunan ekonomi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang subsidi ekspor, tadi kita udah bicara tentang ekspor. Ekspor itu kan mengirim barang dari dalam ke luar. Otomatis kita akan mendapatkan bayaran, ya, betul nggak? Negara akan defisit atau akan surplus? Akan surplus. Otomatis kan kita dapat bayaran dari luar negeri dengan membeli produk kita. Nah, itu biasanya pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi ekspor untuk misalnya perusahaan-perusahaan yang melakukan jual beli atau ekspor ke luar negeri. Itu kan butuh biaya atau modal yang besar. Nah, untuk meningkatkan ekspor, maka pemerintah memberikan yang namanya subsidi atau bantuan ekspor. Ya, itu adalah salah satu kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Yang kedua adalah kuota impor. Kita tahu impor itu kan memasukkan barang dari luar ke dalam. Jika terlalu banyak, maka yang terjadi tadi bahwa UMKM kita akan terancam, ya. Nah, salah satu cara pemerintah adalah dengan memberikan yang namanya kuota. Kuota itu adalah pembatasan volume yang boleh masuk. Jadi setiap komoditas, misalnya beras nih, pemerintah memberikan kuota impor beras. Suka dengar ya, pernah dengar berita seperti itu. Nah, artinya pemerintah memberikan batasan seberapa banyak beras yang boleh masuk ke negara kita. Oke, itu adalah salah satu kebijakan impor, namanya kuota impor. Lalu yang ketiga, voluntary export restraint, itu juga sama. Jadi restraint itu adalah batasan juga. Jadi seberapa banyak jumlah atau volume yang boleh keluar dan masuk dari suatu negara. Lalu ada persyaratan kandungan lokal, itu juga berisi dengan syarat-syarat atau regulasi apa-apa saja term and condition yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan ekspor impor, ya. Oke, ada kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan dalam ekspor ini ada yang namanya diskriminasi harga, lalu ada pemberian premi, ada dumping, ada politik dagang bebas, dan ada larangan ekspor. Nah, di sini ada dumping ya, yang kalian mungkin belum pernah dengar ya. Ada yang udah pernah dengar belum dumping? Belum pernah ya. Jadi dumping itu adalah ketika suatu negara menjual suatu barang atau komoditas di luar negeri itu lebih murah dibandingkan dia menjual di dalam negeri. Gitu. Misalnya ini banyak terjadi pada negara-negara yang memang ingin menguasai volume penjualan di negara lain. Contohnya misalnya Singapura menjual misalnya ayam goreng ayam potong di Malaysia dengan harga misalnya per ekornya hanya 50.000. Sedangkan di Singapura sendiri satu ekor ayam itu 80.000. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah kebijakan dumping atau politik dumping dalam perdagangan internasional. Itu dibolehkan nggak? Sebetulnya secara legal itu tidak dibolehkan. Tetapi banyak negara-negara yang memang secara ngumpet-ngumpet gitu, jadi mereka melakukan praktek tersebut gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan gitu. Jadi ketika misalnya barang tersebut dijual dengan harga lebih murah, otomatis nanti masyarakat di Malaysia akan lebih banyak memilih ayam dari Singapura gitu. Jadi produk ayam dari Malaysianya sendiri tuh kalah bersaing. Jadi gitu contohnya ya. Tujuannya apa? Nah, lalu ini kebijakan impor ya. Kebijakan impor adalah pembatasan masuk barang dari luar. Yang pertama itu tadi kuota. Kuota itu pembatasan ya. Pembatasan volume, lalu ada tarif. Tarif itu adalah pajak. Jadi kalau misalnya kalian dengar kebijakan tarif dan non tarif dalam transaksi ekspor impor, itu kalau tarif itu berhubungan dengan yang namanya pajak atau fiskal suatu negara ya. Pajak itu kan pendapatan negara ya. Oke. Lalu yang ketiga itu ada subsidi. Tadi subsidi adalah bantuan dari pemerintah. Yang keempat adalah larangan impor. Kita bicara tentang kebijakan tarif dan non tarif ya. Kebijakan tarif ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan tadi apa? Tarif apa? Pajak. Oke. Pajak.
mempengaruhi fiskal suatu negara. Oke, kalau misalnya kebijakan non tarif itu lebih berhubungan dengan apa tadi? Kayak kuota, apalagi subsidi, embargo. Embargo ada yang udah pernah dengar belum? Embargo itu adalah suatu keadaan ketika suatu negara itu memblok negara lain tidak boleh melakukan kerjasama dalam bentuk apapun. Itu namanya embargo. Jadi tidak boleh ada transaksi jual beli sama sekali gitu. Contohnya adalah negara Qatar, kalau kalian pernah baca ya. Jadi Qatar itu pernah diembargo oleh Arab Saudi gitu. Karena apa? Karena negara Arab Saudi merasa Qatar ini kan mereka sangat kaya akan minyak ya. Nah, Qatar ini sebetulnya bisa berdiri sendiri. Nah, pemerintah Arab Saudi tuh merasa bahwa dengan bekerja sama dengan Qatar itu lebih menguntungkan Qatar dibanding si Arab. Maka dari itu pemerintah Arab tuh memblok gitu, melakukan yang namanya embargo. Tidak boleh ada betul-betul transaksi jual beli antar negara. Qatar diblok sama sekali. Itulah mengapa Qatar pernah saking mereka ketat gitu, strict banget pembatasan dari negara Arab, sampai mereka membuat yang namanya vertical garden untuk menanam beras gitu, menanam padi gitu. Jadi mereka berpikir gimana caranya supaya mereka tetap bisa survive walaupun tidak ada hubungan dagang dengan Arab gitu. Banyak sekali sebetulnya contoh-contoh negara yang pernah melakukan yang namanya embargo ya. Oke, kebijakan non tarif ini biasanya berupa kebijakan-kebijakan non pajak ya. Non pajak ini seperti tadi subsidi, embargo, kuota, restraint dan lain-lain. Jadi udah tahu bedanya ya, kalau tarif itu berhubungan dengan pajak. Pajak kan ada bea masuk, ada bea transito gitu ya. Nanti kita belajar. Itu ada dua jenis hambatan dalam perdagangan internasional. Oke, kita masuk ke dalam penetapan tarif atau penetapan pajak. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean. Daerah pabean itu adalah custom area, di mana suatu daerah tersebut wajib ada bea masuk kalau misalnya kita lewat atau kita transit di sebuah negara. Itu namanya daerah pabean gitu ya, yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, sementara itu barang-barang yang masuk ke wilayah negara itu dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga memperoleh pendapatan negara gitu. Jadi suatu negara memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan tadi ya, bisa tarif maupun non tarif. Nah, kebijakan hambatan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membajirnya barang impor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi dalam sebuah negara ya. Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek dari kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Kita tahu ya, misalnya kita beli barang dari luar negeri, iPhone gitu ya, ketika itu melintasi batas wilayah kita, itu akan dikenakan apa? Pajak ya. Atau kita misalnya beli barang mewah dari Singapura gitu, kalau misalnya ke Batam, itu kan Batam daerah khusus ya, zona khusus yang bebas pajak, free trade area gitu. Makanya banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan itu, pihak-pihak menyalahgunakan. Jadi mereka beli barang melalui Batam gitu, karena Batam itu kan daerah khusus yang tidak dikenakan pajak. Kalau misalnya mereka direct beli dari Singapura terus mereka masuk Jakarta, otomatis akan dikenakan pajak yang cukup tinggi, apalagi untuk barang-barang mewah. Pajaknya itu bisa sekitar 40%. Dan kalian juga tahu kan, sekarang kalau misalnya kita dari Batam mau kirim barang keluar, pajaknya besar nggak? Besar ya. Misalnya kita mau kirim baju nih ke Medan gitu, walaupun baju itu bekas,
atau baju misalnya tidak ada harganya, tetapi kita harus mencantumkan berapa nih harganya, nanti dikenakan pajak sebesar 40%. Nah, itu adalah salah satu juga cara dari pemerintah untuk menghindari oknum-oknum yang suka menyelundupkan barang-barang ke Batam gitu ya. Oke. Jadi pajak itu adalah pendapatan negara tergampang dan tercepat. Oke. Makanya orang pajak kaya-kaya ya. Sayang disalahgunakan. Oke. Lalu kita masuk ke tadi sampai mana? Oke, tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Jadi otomatis akan naik karena dikenakan pajak. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau yang biasa disebut bea impor. Tujuan dari bea impor adalah untuk membatasi permintaan konsumen terhadap produk dari luar negeri. Jadi supaya konsumen tidak terlalu tinggi demand-nya terhadap barang luar, maka pemerintah menetapkan pajak yang cukup tinggi ya. Itu adalah cara-cara pemerintah untuk supaya kita tuh proud to buy local product gitu. Lalu semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, maka tinggi pula tarif pajak yang dikenakannya. Ya. Jadi semakin tinggi nih perlindungan suatu negara terhadap barang yang masuk, otomatis apa? Pajaknya semakin tinggi gitu. Oke, kita masuk ke terms of trade. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya teman-teman? Atau kita habisin dulu ya sampai selesai slide-nya, baru nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Kita masuk ke terms of trade. Terms of trade ini adalah rasio antara harga ekspor dan harga impor. Jika harga ekspor suatu negara naik lebih tinggi daripada harga impor, maka negara tersebut memiliki term of trade yang positif gitu. Jadi kalau misalnya harga ekspornya lebih tinggi, otomatis negara tersebut akan surplus atau term of trade-nya akan bernilai positif ya. Nah, term of trade ini adalah salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara, terutama terkait dengan namanya neraca pembayaran. Itu sebagai sinyal seberapa banyak unit ekspor yang diperlukan untuk membeli satu unit impor gitu. Jadi ini adalah semacam kalau di neraca pembayaran itu kan ada ekspor impor, nanti dia balance atau enggak. Kalau misalnya ekspornya lebih tinggi daripada impor, maka negara akan surplus ya. Ekspor kan kita jualan ya, kita lebih banyak dapat uang. Tapi kalau impornya lebih tinggi daripada ekspor, maka suatu negara akan mengalami kondisi yang namanya defisit neraca pembayaran ya, dimana uang yang masuk lebih sedikit dibanding uang yang harus dikeluarkan ya. Itu konsep defisit dan surplus. Oke. Nah, term of trade ini berfluktuasi sejalan dengan perubahan harga produk ekspor dan impor, dan secara agregat itu secara 1 tahun, yearly gitu ya. Itu tergantung pada tren tingkat inflasi domestik dan inflasi di luar negeri. Inflasi, ada yang masih ingat nggak apa sih itu inflasi? Kenaikan harga barang. Oke, kenaikan harga barang itu biasanya karena apa? Karena apa? Kenapa? Iya, uang yang beredar itu terlalu banyak, itu juga bisa terjadi inflasi. Jadi terlalu banyak uang yang beredar, otomatis kan masyarakat bisa membeli banyak barang, sedangkan supply atau penawarannya terbatas. Oleh karena itu harga kan dipengaruhi oleh supply demand ya. Semakin tinggi permintaan barang, maka harga akan semakin naik dong. Makin tinggi demand, price-nya akan makin naik ya. Kalau demand-nya, permintaannya turun rendah, maka harganya juga akan turun gitu. Nah, inflasi ini terjadi ketika harga-harga barang itu naik. Karena apa? Karena uang yang beredar terlalu banyak, karena terbatasnya supply barang, karena tingginya permintaan atau tingginya demand ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi inflasi? Pemerintah itu biasanya ngapain? Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan suku bunga. Suku bunga itu biasanya kalau misalnya pemerintah meningkatkan suku bunga, otomatis
rakyat yang punya banyak uang itu mereka lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank karena mereka akan dapat spare bunga dari bank ya. Lalu kalau misal yang dinaikkan bunga kredit, otomatis masyarakat juga akan menahan minat belanjanya karena misalnya untuk kredit kok bunganya lagi tinggi gitu. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk menekan inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Oke, dan itu akan berpengaruh terhadap uang yang beredar di masyarakat ya. Lalu nilai tukar juga mempengaruhi term of trade. Perdagangan internasional melibatkan dua mata uang sebagai pembayaran sehingga harga tergantung pada daya beli masing-masing mata uang. Selain dua variabel tersebut, ukuran dan kualitas barang juga berpengaruh terhadap term of trade. Ketika TOT atau term of trade ini naik, sebuah negara dapat membeli lebih banyak produk impor daripada sebelumnya. Negara tersebut mengumpulkan lebih banyak pendapatan ekspor daripada pembayaran impor gitu. Ini diasumsikan dengan volume barang yang tidak berubah. Selanjutnya, kenaikan dari term of trade ini berdampak pada inflasi domestik. Misalnya jika kenaikan terjadi karena harga impor yang turun atau naik lebih moderat daripada barang ekspor. Lalu tekanan inflasi yang diimpor itu berkurang gitu. Jadi ini adalah kenaikan dari term of trade, dampaknya apa terhadap suatu negara. Nah, sementara itu kemerosotan dari term of trade menurunkan standar hidup ya. Semakin rendah term of trade, maka standar hidup suatu negara itu semakin lemah. Negara-negara berkembang biasanya rentan terhadap masalah ini. Mereka mengekspor komoditas dan mengimpor barang manufaktur. Contohnya Indonesia ya. Indonesia lebih banyak mengekspor barang komoditas. Kalian tahu ya, barang komoditas itu adalah bahan asli yang kita langsung ambil dari alam. Contohnya ubi gitu ya. Kalau misalnya kita ekspor ubi 1 kilo dengan harga misalnya 7.000, akan beda ketika kita melakukan sedikit proses dalam penjualan ubi. Kita tambahkan proses manufaktur. Manufaktur itu kan pembuatan dari bahan mentah menjadi bahan jadi ya. Kita proses ubi mentah itu menjadi misalnya ubi goreng chips ya, yang di kemasan bagus ya. Dari tadinya ubi mentah harganya misalnya 1 kilo 7.000, dengan kita proses manufaktur yang baik, dengan packaging yang baik, standarnya internasional, maka satu bungkus ubi tersebut akan bisa kita jual dengan harga yang berkali-kali lipat lebih tinggi. Nah, itu adalah permasalahan utama dari seluruh negara berkembang gitu. Developing country, mereka lebih banyak ekspor komoditas dibandingkan produk-produk manufaktur ya. Itu jadi itulah yang perlu direvisi oleh pemerintah gitu. Gimana caranya menambahkan value atau nilai terhadap komoditas kita supaya kita memiliki nilai jual yang lebih tinggi ya, dibandingkan hanya komoditas saja. Nah, tentu saja harga komoditas itu lebih rendah daripada barang manufaktur karena tidak ada added value atau tidak ada nilai tambahnya. Oleh karena itu, untuk bayar impor, mereka harus menjual komoditas dalam jumlah yang signifikan. Gak usah jauh-jauh deh, waktu itu kan pernah dengar juga berita kita ekspor benih kepiting ya, lobster. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Jadi Indonesia itu pernah ekspor benih lobster dengan harga yang sangat-sangat murah. Mereka ekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu dibudidayakan lagi lobsternya hingga menjadi lobster-lobster yang besar. Dari tadinya si Vietnam itu membeli dengan harga murah ke Indonesia, mereka jual lagi tuh ke Amerika, mereka jual lagi ke Jepang gitu. Itu pinternya Vietnam ya. Vietnam itu termasuk salah satu negara yang cepat pertumbuhan ekonominya, bahkan disebutnya adalah Little China atau Little China, Cina kecil gitu, karena mereka memang gesit gitu, pemerintahnya
cepat menangkap peluang gitu. Mereka tahu nih di Indonesia, kalau di Indonesia kita tahu ya, ibaratnya kebijakan-kebijakan itu gampang sekali dimanipulasi gitu. Nah, mereka akhirnya beli benih tersebut dengan harga murah, mereka budidayakan dan mereka label pakai product of Vietnam. Padahal benih itu adalah benih dari Indonesia gitu ya ceritanya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Sesi tanya jawab ada 2 pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Syahnia Fitriani, NPM dari 2110006. Jadi pertanyaan saya itu apa sih tujuan dilakukannya politik dumping itu, Bu? Oke, tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang politik dumping, bahwa politik dumping itu adalah menjual produk di luar negeri itu lebih murah dibandingkan dia menjual di dalam negeri. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume yang banyak gitu. Ketika dia mendapatkan volume yang banyak, maka otomatis dia akan menjadi monopoli gitu. Perdagangannya, penjualannya secara monopoli. Penjual-penjual lokal itu akan kalah saing dibandingkan dari orang yang menjual dengan harga murah dengan volume yang banyak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menguasai pangsa pasar ya dan meningkatkan volume penjualan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi ya. Nama saya Demikus Duri Sarafdinal, MPM 211020026. Pertanyaannya, manakah yang lebih memberikan dampak signifikan bagi kestabilan perekonomian dalam negeri? Apakah kebijakan tarif atau non tarif, Bu? Oke, terima kasih Damigos. Yang memberikan dampak signifikan ya, tadi kita sudah belajar ya, hambatan tarif dan non tarif ya. Kalau hambatan tarif itu berhubungan dengan pajak, kalau non tarif itu dengan kebijakan-kebijakan yang non pajak. Mana yang lebih berpengaruh signifikan? Yang berpengaruh adalah yang non tarif. Kenapa? Karena itu akan lebih memberikan tadi distorsi atau gangguan yang unpredictable, tidak bisa kita prediksi. Ini kira-kira apa ya regulasi yang akan diberikan oleh negara tersebut. Kalau misalnya kebijakan tarif itu nilainya atau angkanya itu predictable, kita sudah bisa bayangkan gitu. Misalnya kita mau ekspor ke negara A, otomatis kita sudah tahu nih rangkaian biaya kira-kira kita harus keluar berapa untuk pajaknya. Tetapi kalau untuk kebijakan non tarif itu bersifat unpredictable, tidak bisa kita prediksi sebelumnya dan bersifat distorsif gitu, memberikan gangguan yang tidak terbayangkan oleh negara lain gitu. Jadi tergantung pada kebijakan masing-masing negara ya, dan itu akan bergantung kepada apa saja. Itu akan bergantung terhadap konsentrasi industri, terhadap intensitas keahlian dan heterogenitas dari komoditas yang akan dikirim gitu. Cukup jelas? Oke, masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Oke, kalau gitu kita tutup dulu perkuliahan untuk malam ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya, di kelas yang sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.